Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Riyadi. Saya punya pertanyaan nih buat kalian. Kalian pernah mikir gak sih, kok bisa sih harga gula sekilo itu 14.000? Harga kopi sebungkus 15 ribuan? Harga bakso semangkok 10 ribu? Lalu kenapa ya? Harga Diamond Mobile Legends itu 100 ribunya cuma dapat 296 diamond. Hmm, Kenapa ya? Sebenarnya dari mana sih harga-harga itu berasal? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini saya akan jelaskan salah satu dari faktor yang mempengaruhi harga tersebut, yaitu adalah konsep dasar dari permintaan dan penawaran. Sebelumnya, mohon maaf ya kalau videonya agak sedikit noise. Kita bahas dari permintaan dulu nih. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, permintaan ini lebih berfokus pada sudut pandang pembeli ya teman-teman. Lalu, hukum permintaan yaitu ketika harga barang rendah, maka permintaan itu akan tinggi. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya harganya tinggi, maka permintaan dari suatu barang itu akan rendah. Contohnya itu misalnya kayak harga cabai misalnya lagi turun. Otomatis banyak orang yang akan beli cabai tersebut. Apalagi banyak banget kan orang yang suka pedas. Namun, di saat harga cabai sedang tinggi, permintaan akan turun karena orang-orang sulit untuk membeli cabai dengan harga yang terlampau tinggi. Nah, seperti inilah grafik dari skema permintaan yang udah dijelasin tadi. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang akan dibeli konsumen. Kalau harga barang tinggi, maka barang yang akan dibeli konsumen akan semakin sedikit. Grafik inilah yang disebut sebagai kurva permintaan. Diingat baik-baik ya teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Kalau faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada banyak ya teman-teman. Salah satunya misalnya harga dan juga ketersediaan barang. Lalu juga pendapatan masyarakat, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, dan juga seberapa banyak konsumen yang ada. Nah, lanjut nih. Selanjutnya kita bahas penawaran ya, teman-teman. Apa sih penawaran? Penawaran yang dimaksud di sini adalah jumlah keseluruhan barang yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen dengan harga dan waktu tertentu. Jadi, di penawaran ini lebih berfokus kepada si penjual ya, teman-teman. Nah, hukum dari penawaran ini adalah jika harganya tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya harganya turun atau rendah, maka jumlah barang yang akan dijual akan semakin sedikit. Yang dijual ini maksudnya yang ditawarkan kepada konsumen ya teman-teman. Kok bisa gitu ya? Bukannya kalau harga barang tinggi, konsumen bakal sulit untuk membelinya? Nah, jawabannya balik lagi nih. Si penawaran ini kan lebih berfokus kepada sudut pandang si penjual. Otomatis kalau kita menjual barang, kita ingin untung yang sebanyak-banyaknya ya kan? Anggaplah kalian sedang jualan cabai gitu kan. Terus kalian laku banget nih jualan cabenya karena banyak banget orang-orang yang suka pedas. Jadinya kalian meningkatkan sedikit harga jualnya yang semulanya anggaplah 10.000 jadi 12.000 gitu. Nah, lalu di saat kalian menjual dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, ternyata masih banyak orang yang beli cabai. Nah, seperti inilah kira-kira penggambaran grafiknya. Di saat harga barang naik, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan ke konsumen. Dan di saat harga barang turun, maka akan semakin rendah juga jumlah barang yang ditawarkan. Grafik inilah yang disebut sebagai kurva penawaran ya teman-teman. Ternyata ada juga loh faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah jumlah penjual atau jumlah produsennya. Yang kedua adalah harga barang pengganti yang lebih mahal atau lebih murah. Contohnya misalnya kita jual kopi. Nah, kopinya harganya sedang naik menyebabkan harga teh itu menjadi kelihatan rendah gitu. Nah, yang ketiga ini bencana alam. Nah, bencana alam juga bisa loh mempengaruhi penawaran. Kalau dilihat-lihat, kok kedua kurva ini saling berkebalikan ya? Di sisi konsumen, mereka ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi penjual, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tenang, kalau kalian gabungkan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, akan terjadi kondisi di mana keinginan konsumen dan keinginan penjual akan saling bertemu nih teman-teman. Nah, titik ini yang dinamakan titik equilibrium atau titik keseimbangan harga.
Ingat ya, titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual nih teman-teman. Nah, titik inilah yang menyebabkan bakso itu harganya 10.000, lalu gula itu sekilo harga 14.000, Diamond Mobile Legend 100.294 diamond. Aduh. Padahal kalau lebih murah dikit bisa beli skin spesial tuh. Sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai konsep dasar dari permintaan dan penawaran. Tunggu penjelasan lainnya di ruang guru ya. Semoga keterima. Nah gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.